Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang adrenal disease ya. Jadi salah satu kelainan endokrin yang mungkin sebetulnya bukan jarang, tapi mungkin tidak dikenali dengan baik ya oleh teman sejawat sekalian. Yang harus kita ketahui terkait dengan adrenal disease atau kelenjar adrenal adalah secara anatomis dan fisiologis kita mengetahui bahwa kelenjar adrenal ini lokasinya atau kita sebut sebagai kelenjar anak ginjal ya. Jadi kecil sekali ukurannya ya, ada di suprarenal ya, yang terdiri dari bagian korteks, bagian paling luar dan bagian medula atau bagian yang di dalam. Nah, korteks ini akan terbagi menjadi 3 zona. Saya sih menyingkatnya sebagai GFR ya. Zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis. Di mana masing-masing zona ini menghasilkan produk hormon yang berbeda. Jadi untuk zona glomerulosa dia menghasilkan aldosteron. Kemudian zona fasciculata akan menghasilkan kortisol, glukokortikoid, dan androgen. Begitu juga di zona reticularis. Kemudian yang di bagian dalam atau kita sebut sebagai adrenal medula atau medula adrenalis menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. Nah, ini yang harus dipahami terkait dengan kalau kita bicara tentang kelenjar adrenal. Nah, yang penting lagi terkait dengan HPA axis, hypothalamus pituitary adrenal axis ya, ini yang mengatur sekresi dari hormon kortisol atau yang kita sebut sebagai glukokortikoid hormon ya. Jadi target organ pertama adalah dari kelenjar adrenal. Jadi mekanisme negatif feedback atau hambatan balik negatif itu kita lihatnya ada di produksi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Kemudian apabila produksi hormon itu sedikit atau kurang, maka dia akan menstimulasi sentral, dalam hal ini adalah hipotalamus dan hipofisis anterior, untuk menghasilkan hormon yang lebih banyak ya. Kadar hormon kortisol yang rendah, dia akan menstimulasi hipotalamus untuk menghasilkan releasing hormon, dalam hal ini adalah CRH. Kemudian dari CRH dia akan menstimulasi hipofisis anterior untuk menghasilkan ACTH. Ya, jadi negatif feedback ini berjalan dari kelenjar adrenal ke sentral, bukan sebaliknya. Ya, dari apabila kadar hormonnya cukup tinggi yang dihasilkan oleh adrenal, dalam hal ini kortisolnya tinggi, maka dia akan mensupresi CRH dan ACTH. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini juga hal penting yang harus dipahami terkait dengan circadian rhythm. Ya, jadi sekresi kortisol hormon itu dalam 24 jam itu ada variasi yang kita sebut sebagai circadian rhythm. Ya, jadi kalau kita melihat dari gambar ini, ya, pada saat kita tidur itu akan sedikit sekali dihasilkan kortisol, ya. Kemudian pada saat pagi hari, pada saat kita mulai bangun dari tidur, ya, sekitar jam 5, jam 6, jam 8, itu akan meningkat, ya. Oleh karena itu, kalau kita melakukan pemeriksaan kadar kortisol, maka kita harus paham kadar kortisol ini kita periksa apakah pagi, siang, atau malam. Ya, yang dianjurkan untuk pemeriksaan kadar kortisol adalah kortisol pagi hari, karena pada pagi hari itu biasanya kadar kortisolnya cukup tinggi, ya. Dan pada saat malam hari kita tidur, kadar kortisolnya akan sangat rendah. Biasanya kalau teman sejawat mengenal pemeriksaan dexamethasone suppression test yang dilakukan pada malam hari sekitar jam 11 malam, nah itu adalah di saat kadar hormon kortisolnya yang rendah. Nah, kita akan bicara tentang adrenal hyperfunction atau hiperfungsi dari adrenal. Jadi ada 2, ada hiperfungsi, ada hipofungsi. Kalau hiperfungsi kita kenal sebagai Cushing syndrome, di mana terjadi exposure yang dari glukokortikoid atau kortisol yang berlebihan dalam waktu yang cukup lama. Ya. Dan ini ditemukan oleh Harvey Williams Cushing ya.
seorang American neurosurgeon, di mana dia mendescribe atau menyebutkan pertama kali terkait dengan yang disebut sebagai Cushing disease. Nah, manifestasi klinisnya seperti ini, mungkin yang mudah dikenali adalah gambaran moon face, ya. Jadi mukanya bulat seperti bulan, kita sebutnya moon face. Kemudian yang khas adalah juga central obesity, ya, perutnya buncit. Kemudian tanpa adanya gambaran strie, strienya ini tebal, ya, lebar, berwarna pink keunguan. Jadi merah muda keunguan, ya. Dan biasanya memang kita temukan tidak hanya di perut, tapi juga di lengan atau mungkin di paha atau di tungkai, ya. Kemudian selain itu juga ada gambaran buffalo humps, ya, juga mungkin ini sering kita jumpai. Kemudian dorsocervical fat pad, jadi nggak terlihat klavikulanya karena tertutup oleh lemak, ya. Kemudian gambaran yang lain biasanya kulitnya cenderung tipis sehingga mudah sekali terjadi iritasi atau goresan. Kemudian efek yang lain adalah kalau wanita dia nampak seperti fisik laki-laki atau kita sebut sebagai hirsutism, ya. Kemudian manifestasi sistemik dari kelebihan glukokortikoid yang dalam jangka waktu panjang bisa menimbulkan diabetes, hipertensi, kemudian resiko infeksi meningkat karena sistem imun yang ditekan. Kemudian osteoporosis, ya, jadi cukup banyak efek sistemik terkait dengan prolonged glucocorticoid exposure. Nah, etiologinya secara garis besar kita bagi menjadi dua, eksogen dan endogen, ya. Eksogen ini yang mungkin perlu kita perhatikan secara serius karena seringkali data menyebutkan exogenous Cushing syndrome ini yang paling sering kita jumpai. Terjadi karena ekses kortikosteroid, ya, apakah itu abuse, ya, karena penggunaan yang tidak sesuai dengan aturan, ya, sehingga terjadi manifestasi dari Cushing syndrome. Jadi ini seringkali disebabkan oleh karena iatrogenik, pemberian iatrogenik glukokortikoid, ya. Jadi penggunaan steroid, entah itu jamu, ya, kemudian obat-obat steroid. Obat steroid yang seringkali disalahgunakan adalah kelompok dexamethasone dan prednison, ya. Jadi mungkin secara awam pasien menyebutnya ini adalah obat dewa, ya. Minum sekali badan terasa enak, 2 kali lebih enak lagi sampai seterusnya. Begitu tidak minum obat ini akan muncul rebound. Jadi ada rasa badan sakit semua, susah tidur, mual, muntah, sehingga akhirnya dia akan mengkonsumsi obat ini secara terus-menerus. Ya, itu biasanya yang dilakukan secara oleh masyarakat awam. Tetapi kalau dokter juga mungkin harus hati-hati kalau memberikan terapi steroid. Terapi steroid harus diberikan sesuai dengan indikasi, apakah memang ada indikasi. Kemudian berapa lama steroid ini akan diberikan, karena ini akan berdampak terhadap efek jangka panjang, khususnya kemungkinan munculnya exogenous Cushing syndrome. Kemudian penyebab yang kedua adalah endogenous. Kalau endogenous ini biasanya kita bagi menjadi dua, ACTH dependent dan ACTH independent. Kalau ACTH dependent, kita ingat tadi ACTH dihasilkan oleh hipofisis anterior. Nah, kalau ACTH dependent berarti kemungkinan ada massa atau mungkin tumor di hipofisis yang menghasilkan ACTH. Kita sebut sebagai ACTH dependent atau Cushing disease. Ya. Kemudian bisa juga ACTH ini dihasilkan dari tempat lain yang kita sebut sebagai ectopic ACTH syndrome. Biasanya ada massa tumor keganasan di mana tumor keganasan itu menghasilkan hormon ACTH. Kemudian kalau ACTH independent, problemnya adalah dari kelenjar adrenal. Tetapi disebutkan bahwa 80% penyebab dari endogenous Cushing syndrome ini adalah karena Cushing disease atau ACTH pituitary adenoma. Jadi adenoma hipofisis yang menghasilkan ACTH atau kita sebut sebagai Cushing disease. Bagaimana cara kita mendiagnosis? Ya, nomor satu yang harus diingat adalah kalau sudah jelas penyebab Cushing ini adalah karena eksogen atau penggunaan dari glukokortikoid jangka panjang, maka tidak perlu dilakukan workup diagnosis.
Ya, jadi tidak perlu dilakukan workup diagnosis. Tetapi kalau misalnya dari anamnesis ternyata tidak ada riwayat penggunaan steroid, tidak ada riwayat penggunaan jamu dan sebagainya, nah maka kita harus berpikir kemungkinan dari Cushing ini adalah karena endogen. Apakah itu dari hipofisis atau dari adrenal? Nah, bagian ini bisa membantu kita untuk menentukan apakah penyebab Cushing ini karena ACTH dependent dari hipofisis atau mungkin ektopik atau mungkin independen dari kelenjar adrenal. Ada beberapa pemeriksaan yang dianjurkan, yaitu free cortisol dari urin tampung 24 jam, ini memang relatif agak sulit ya. Kemudian overnight DST itu dexamethasone suppression test, biasanya diberikan 1 mg, diminum pada jam 11 malam, kemudian keesokan paginya jam 8 pagi dicek kadar kortisol. Atau melakukan pemeriksaan late night salivary cortisol, ya. Nah, kalau sudah jelas hasilnya, nanti kita akan menentukan apakah ini kita mau evaluasi di hipofisisnya atau di adrenalnya. Sekali lagi mungkin ini agak sulit dilakukan terkait dengan pemeriksaan hormonal khususnya di Indonesia karena biasanya hasilnya juga tidak langsung bisa kita ketahui, ya. Jadi kadang kalau kita mensiasati, kalau jelas dia ke arah Cushing, gambaran klinisnya sudah jelas Cushing, tidak ada penggunaan steroid, maka kemungkinan yang paling sering adalah ACTH dependent karena tumor hipofisis. Maka mungkin bisa di skip pemeriksaan hormonal yang sekali lagi tidak murah harganya, mungkin kita bisa langsung melakukan pemeriksaan MRI untuk melihat apakah ada massa di hipofisis. Ya, kemudian kalau misalnya massa di hipofisisnya tidak ada, maka kemungkinan penyebab paling sering adalah massa di adrenal. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari beberapa pemeriksaan hormonal tadi yang sudah saya sebutkan, sehingga harus benar-benar dipahami kira-kira untuk pasien-pasien tersebut kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Ya, karena sekali lagi pemeriksaan hormonal itu tadi saya sebutkan sudah ada yang disebut sebagai cardiac rhythm. Jadi circadian rhythm, jadi harus tahu kapan kita harus cek kadar hormon. Kemudian ada beberapa kondisi yang akan mempengaruhi hasil pemeriksaan hormon tersebut. Nah, kemudian treatmentnya sifatnya kolaborasi ya, medical dan nursing, dengan tujuan utama adalah menormalkan sekresi dari hormon, dan ini sangat dipengaruhi oleh etiologinya. Ya, kalau penyebabnya adalah karena eksogen penggunaan glukokortikoid, maka harus dilakukan gradual withdrawal atau kita lakukan tapering off pemberian steroidnya. Jadi jangan langsung dihentikan. Ya, dari textbook Williams disebutkan bahwa kalau penggunaan steroid itu masih kurang dari 3 minggu, tidak perlu dilakukan tapering off, langsung dihentikan. Ya, berapapun dosisnya, jenis apapun steroid yang digunakan. Tetapi kalau menggunakan steroid sudah lebih dari 3 minggu, maka harus dilakukan gradual withdrawal atau tapering off bertahap, ya, sampai nanti kondisi HPA aksisnya sudah aman, ya. Dan ini adalah satu panduan yang bisa digunakan untuk melakukan tapering off, ya. Sekali lagi batas waktunya adalah 3 minggu, ya, 3 minggu berapapun dosisnya. Kalau sudah lewat dari 3 minggu maka harus dilakukan tapering off. Nah, kemudian ini yang harus diingat ya terkait dengan glukokortikoid, ada beberapa jenis yang mungkin sering kita gunakan adalah prednison ya, kemudian metilprednisolon, kemudian dexamethasone. Ya, kita lihat di sini perbedaan terutama adalah dari potensi antiinflamatori, kemudian anti mineralokortikoid ya, kemudian efek retensi garam ya, kemudian resiko supresi HPA. Kalau kita lihat di sini yang paling beresiko untuk menyebabkan supresi dari HPA adalah dexamethasone. Dan dexamethasone ini kerjanya 36 sampai 72 jam. Ya, jadi harus diperhatikan. Mungkin teman sejawat mendapatkan konsultasi misalnya ya, ada pasien mendapatkan terapi steroid. Ya, kemudian di stop. Ya, kemudian biasanya mungkin pasien diabetes diberikan terapi steroid, ya, kemudian efek glukosa darahnya naik. Ya, meskipun sekarang dilakukan penghentian terapi steroid dengan dexamethasone, tetapi efek dari steroid itu bisa sampai 3 hari setelah dilakukan penghentian obat. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan.
Kemudian dari sekian banyak jenis glukokortikoid ini memang hidrokortison yang memang mirip dengan kortisol endogen. Ya, dengan kita lihat di sini potensi antiinflamatorinya dianggap 1. Ya, kemudian untuk prednison yang mungkin cukup sering juga kita gunakan, ya, metilprednisolon mungkin sering digunakan oleh teman sejawat untuk terapi imunosupresan. Ya, ini yang mungkin perlu diperhatikan. Dan biasanya untuk tapering off, ya, tidak dianjurkan menggunakan dexamethasone, ya, karena sekali lagi resiko supresif HPA-nya sangat besar dan efeknya yang cukup panjang half-life-nya. Nah, kalau endogenus tadi terkait dengan kemungkinan adanya tumor di hipofisis ataupun di adrenal, maka treatmentnya adalah dengan reseksi tumor dengan operasi, ya. Kalau Cushing disease biasanya karena tumor di hipofisis, metode yang digunakan biasanya transfenoid, ya, atau mungkin bila transfenoid ternyata tidak berhasil, biasanya bisa dilanjutkan dengan terapi radiasi, ya. Kalau transfenoid itu biasanya dilakukan eksisi tumor, tetapi tidak semua tumor biasanya bisa diangkat, dan ini sangat dipengaruhi oleh jam terbang dari neurosurgeonnya, ya. Dan kita harus ingat hipofisis ini adalah kelenjar yang menghasilkan banyak hormon. Jadi kalau dilakukan pengangkatan atau eksisi tumor, maka akan beresiko terjadi kondisi hipopituitarisme. Jadi semua hormon yang dihasilkan oleh hipofisis, baik anterior maupun posterior ini akan terganggu keseimbangannya. Kemudian untuk pasien-pasien yang sudah dilakukan transfenoid surgery, sudah dilakukan terapi radiasi, tetapi masih mengalami kondisi refraktor, maka bisa dilakukan step berikutnya dengan bilateral adrenalektomi. Jadi tujuannya adalah yang penting produksi kortisolnya harus ditekan sedemikian mungkin, sedemikian rendah. Kemudian kalau adrenal adenoma sama biasanya dengan pembedahan, ya, baik uni atau bilateral, kemudian dengan medical treatment. Dan yang perlu diperhatikan adalah sebelum, selama, dan setelah reseksi dari tumor ini biasanya tetap diberikan glukokortikoid. Yang sering menjadi pertanyaan adalah, loh dok, ini kan pasiennya sudah dengan glukokortikoid ekses dengan Cushing, kenapa harus diberikan glukokortikoid replacement? Ya, kita harus ingat bahwa HPA aksis biasanya sudah terganggu, ya. Dan kalau dilakukan reseksi tumor biasanya ditakutkan terjadi overshoot, penurunan dari kadar kortisol yang terlalu mendadak. Nah, nanti ini akan beresiko terjadi krisis adrenal, nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, ini kemudian untuk pasien-pasien yang sekiranya tidak membaik dengan terapi pembedahan ataupun radiasi, maka bisa diberikan terapi pengobatan dengan obat-obatan, ya. Jadi prinsipnya adalah untuk menekan produksi dari kortisol. Nah, ini biasanya diberikan kombinasi obat, ya, entah itu ketoconazole atau mungkin cabergoline, ya. Prinsipnya adalah supaya produksi dari kortisol ini bisa ditekan, ya, khususnya untuk pasien-pasien yang mungkin unresectable atau mungkin refraktor, terjadi kondisi Cushing-nya, kortisolnya tidak bisa diobati hanya dengan pembedahan ataupun radiasi, atau mungkin dengan adrenalektomi.